XRP bisa saja menghilang dari bursa dalam beberapa tahun ke depan, mungkin sebelum tahun 2030. Ini bukan sekadar kiasan. Menurut Eduardo Farina, pendiri Alpha Alliance Academy dan sosok terkenal di komunitas XRP, kita mungkin sedang menuju situasi supply shock, yaitu kondisi di mana XRP jadi sangat sulit untuk dibeli. Kenapa? Karena jumlah XRP yang tersedia di bursa perlahan-lahan makin menurun, dan ini sudah mulai terjadi sekarang. Farina percaya bahwa penurunan XRP di platform terpusat, seperti bursa kripto, ini bisa saja membuat suatu saat nanti tidak ada cukup pasokan untuk memenuhi permintaan. Dalam kata-katanya sendiri, ada kemungkinan bahwa jumlah token XRP yang tersedia di bursa bisa turun drastis sampai hampir menghilang. Ini bukan cuma tebak-tebakan. Ada data nyata yang mendukung. Berdasarkan data dari CryptoQuant, salah satu platform analisis kripto ternama, Binance sendiri sudah kehilangan lebih dari 82 juta token XRP dari cadangan bursa mereka hanya dalam tahun ini saja. Pada bulan Januari, Binance menyimpan 2,939 miliar XRP. Tapi sekarang, jumlah itu turun menjadi 2,857 miliar. Mungkin kedengarannya tidak terlalu heboh. Tapi kalau kita melihat tren keseluruhan dan mempertimbangkan kebiasaan investor jangka panjang, ini jadi terlihat besar. Analis bernama Egi Hash juga mengonfirmasi bulan lalu bahwa cadangan XRP Binance sekarang sudah turun ke level yang terakhir terlihat pada Juli tahun lalu. Artinya, orang-orang secara perlahan memindahkan XRP mereka keluar dari bursa. Kenapa ini penting? Karena kalau orang memindahkan token dari bursa, biasanya mereka menyimpannya di dompet pribadi. Itu artinya mereka tidak berniat menjual dalam waktu dekat. Sebaliknya, mereka berencana untuk menyimpan dalam jangka panjang. Kebiasaan ini secara perlahan mengurangi jumlah XRP yang tersedia untuk dibeli dan dijual secara umum. Kalau tren ini terus berlanjut, dan Farina yakin itu akan terjadi, kita bisa sampai di titik di mana orang yang ingin beli XRP malah kesulitan mencarinya. Dan itulah yang disebut dengan supply shock atau kejutan pasokan. Kita sudah pernah melihat hal yang mirip terjadi pada Bitcoin. Baru-baru ini, permintaan BTC dari institusi dan ETF lebih tinggi dari jumlah Bitcoin baru yang ditambang setiap hari. Ketidakseimbangan ini ikut mendorong harga Bitcoin mencapai rekor tertinggi. Pelajarannya, pasokan yang terbatas ditambah dengan permintaan yang terus meningkat bisa mendorong harga naik sangat tinggi. Farina percaya XRP bisa mengikuti pola yang sama. Untuk mendukung teorinya, mari kita lihat lagi datanya. Setelah mencapai puncak 3,040 miliar XRP di Binance pada 16 Januari, yakni saat harga XRP menyentuh level tertinggi 7 tahun sebesar $3,30, cadangan mulai turun. Puncak itu kemungkinan terjadi karena banyak orang mengirimkan XRP ke bursa untuk mengambil untung. Tapi setelah euforianya reda, token-token itu mulai ditarik keluar lagi. Dari 16 Januari sampai sekarang, cadangan XRP di Binance sudah turun sebanyak 183 juta token. Dan bukan cuma karena keluar dari bursa saja. Faktor lain yang bisa menyebabkan supply shock adalah proses pembakaran XRP dari biaya transaksi di jaringan XRP Ledger. Setiap transaksi XRP akan membakar sedikit XRP secara permanen. Lama-lama, ini akan bertambah banyak. Ini adalah pengurangan pasokan yang pelan tapi terus-menerus, dan tidak bisa dibalikkan. Jadi meskipun saat ini XRP belum naik, harganya sekitar $2,28 dan turun 5% dari minggu lalu, faktor-faktor fundamental di belakang layar mungkin sedang membentuk sesuatu yang besar. Beberapa analis juga optimis. Sistin Research, sebuah alat analisis pasar kripto, baru-baru ini memprediksi bahwa XRP bisa naik ke rentang harga $33 sampai $50. Prediksi ini bukan karena hype, tapi karena potensi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Tentu saja, tidak semua orang percaya begitu saja. XRP akhir-akhir ini memang tidak menunjukkan lonjakan besar. Sejak turun dari harga tertinggi Januari di $3,30, XRP masih terjebak di kisaran harga 2-an. Sementara itu, harga Bitcoin terus naik, yang membuat sebagian pemegang XRP merasa tertinggal. Tapi disinilah pentingnya berpikir kritis. Hanya karena harga tidak bergerak, bukan berarti tidak ada yang terjadi. Farina berpendapat bahwa pergerakan harga tidak selalu mencerminkan kondisi fundamental secara langsung. Dan dia bukan satu-satunya yang berpikir seperti itu. Dalam pernyataannya sebelumnya, Farina juga menekankan bahwa kita akan melihat harga XRP yang lebih tinggi tahun ini, dan lagi-lagi menunjuk pada dampak jangka panjang dari berkurangnya cadangan di bursa. Jadi, apakah XRP akan langsung hilang dari bursa besok? Tidak. Tapi apakah kita harus mengabaikan tren ini? Juga tidak. Kalau XRP terus keluar dari bursa dan minat institusi mulai meningkat, seperti yang terjadi pada Bitcoin, maka skenario supply shock akan semakin masuk akal. Ini bukan soal berharap-harap saja. Ini soal data, perilaku pasar, dan sejarah. Pada akhirnya, mungkin prediksi Farina bukan soal kapan XRP akan menghilang dari bursa. Tetapi apakah orang-orang memperhatikan sebelum itu terjadi? Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa diskusi ini bermanfaat,
Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurut kamu, apakah XRP benar-benar akan mengalami supply shock? Atau ini cuma kasus optimisme berlebihan di dunia kripto?